Dan ini juga ditegaskan oleh salah satu bosnya penyidik di Mabes yang mengatakan bahwa karena abang buat laporan lah, disinilah jendela kami baru bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan itu. Lalu pertanyaan saya, Prof. Kiki atau Bang Kiki, kalau ini saya bertanya kapasitas Bapak sebagai penasihat ya, pasti tadi kan informasinya banyak. Kalau memang dari awal sudah ada dugaan rekayasa, mengapa butuh waktu hampir 1 bulan untuk menarik kasus tersebut? Dan setelah kasus ini dari Polres ke Polda, disinilah ada permainan juga. Ternyata bisa naik sidik kasus yang tidak ada peristiwa pidananya. Jawabnya gampang. Satu, bagaimana mau cepat kalau semua buktinya nggak ada? Karena dibersihin. Yang kedua, bagaimana bisa dilakukan kalau pelakunya itu yang membersihkan dan melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain berarti Prof. Kiki ingin menyatakan bahwa kekuasaan dari Pak Sambo ini melebihi dari kekuasaan Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim. Enggak, Anda salah. Anda menganggap polisi, polisi itu berarti ini satu institusi. Tidak. Itu tadi saya bilang, ada satu orang yang bertindak jahat, yang melakukan kejahatan, lalu diklaim semuanya seperti itu. Ini hebat. Kalau Sambo lebih hebat dari Kapolri, bagaimana Kapolri minta bisa 340? Tadi saya jelaskan, Prof, bahwa laporan ini awalnya jendelanya adalah dari laporan kami 340. Masalah penerapan itu kan tadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tiap malam Kapolri itu meriksa sendiri supaya jadi 340 dan beliau yang minta 340. Makanya kita bicarakan apa yang pasti. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa kok baru 1 bulan, hampir 1 bulan baru ditarik ke Bareskrim gitu loh. Tadi kan Bapak bilang bahwa sudah ada kecurigaan di awal. Kenapa tidak langsung buat laporan? Model kita A. Kan tidak tahu siapa orang yang terlibat gitu loh. Bagaimana lalu kita mempercayakan orang-orang yang terlibat itu yang melakukan dan buktinya nggak ada gitu loh. Tadi kan Pak Kamarudin bilang mereka ketakutan. Penyidik pun bintang 3 pun ketakutan. Lalu mengusulkan ada penyidik independen. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Gimana kalau kita tambahi partai politik sekalian supaya partainya Pak Kamarudin bisa ikut masuk daripada ikut pemilu kalah melulu, ya lebih baik jadi penyidik seperti itu kan gitu. Kenapa kita nggak bisa menegakkan hukum dengan merusak hukum? Kalau darat, laut, udara dilibatkan, itu undang-undangnya diubah dulu semuanya. Itu tanya itu Pak Luhut itu bagaimana kalau mau ubah itu kita bongkar itu ya harus dibuka semua, dibongkar aja semua. DPR-nya dibubarin dulu, diganti dulu semuanya. Republiknya dibubarin aja dulu semua, kan begitu. Maaf Prof. Kiki, kali ini saya berbeda pendapat dengan Anda. Dan komentar Anda barusan semakin memperpanjang daftar profesor Indonesia yang kurang berkualitas dan kurang berintegritas. Mengapa? Konsekuensi logis dari pernyataan Anda bahwa sejak awal Kapolri itu sudah tahu, maka diduga jangan-jangan Kapolri sengaja melindungi kejahatan. Meskipun saya tidak percaya bahwa Kapolri seperti itu karena beliau pasti adalah orang baik. Karena di awal konferensi pers pada tanggal 12 Juli 2022 di situ dengan jelas Kapolri menyampaikan bahwa dia membenarkan ada terjadi peristiwa tembak-menembak antara polisi J dan E, dan juga beliau membenarkan adanya kasus pelecehan atau tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini korbannya adalah Ibu PC dan diduga pelakunya adalah Joshua. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pernyataan Prof. Kiki barusan diduga adalah bohong. Mungkin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, Karopenmas, dan juga Kapolres Jakarta Selatan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas Jalan Duren 3 yang terjadi jam 17. Tentunya rekan-rekan semua sudah mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus itu, di mana kasus ini
kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Dalam ini penggunaan pasal 289. 2 kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Barreskrim Polri. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota, ya, karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDN, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM, terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu, tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan, dalam hal ini yang saat ini kebetulan menjadi korban, dan tentunya kaidah-kaidah tersebut juga harus kita jaga, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kaidah-kaidah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang. Namun yang pasti penanganan kita akan laksanakan secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan maupun hal-hal lain yang mungkin akan bisa didapat, dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel, dan ini semuanya akan kita sampaikan pada saat semua hasil proses penyelidikan, penyidikan, dan temuan-temuan yang mungkin bisa didapat oleh tim gabungan internal dan eksternal ini menjadi satu kesatuan yang kemudian jadi kesimpulan untuk melengkapi apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh penyidik. Soal penyelidikan, proses penyelidikan ini Pak, Bapak diminta untuk menonaktifkan sementara Pak Kadif Propam karena merupakan saksi kunci gitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira tim sudah bekerja
tim gabungan sudah dibentuk. Nah, tentunya nanti rekomendasi dari tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk bahan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Tapi tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru, dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional karena dipimpin langsung oleh Pak Wakapolri dan Irwasum serta teman-teman dari Kompolnas serta Komnas HAM. Jadi saya kira beliau-beliau cukup kredibel dalam hal ini. Oke, terima kasih ya. Pada tanggal 12 Juli konferensi pers itu Kapolri sudah membentuk tim khusus. Namun tidak ada penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan. Apalagi ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana. Padahal pada tanggal 12 Juli itu sudah ada instruksi secara lisan dari Presiden supaya kasus tersebut diungkap secara transparan dan secara tuntas. Nanti setelah Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum dari keluarga Joshua membuat laporan polisi atas dugaan pembunuhan berencana pada tanggal 18 Juli, baru kemudian pada tanggal 18 Juli itu Ferdy Sambo dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, dan nanti pada tanggal 9 Agustus baru kemudian ditetapkan sebagai pelaku, diduga sebagai pelaku pembunuhan berencana. Nah, berarti kan publik bisa menilai bahwa sebenarnya kalau hari itu tidak ada laporan polisi dari Kamarudin Simanjuntak terkait dengan 340 pembunuhan berencana, ya mungkin Ferdy Sambo tidak akan dicopot dari Kadif Propam dan juga tidak mungkin ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Jadi Anda keliru kalau misalnya mengatakan bukan karena jasa dari Kamarudin Simanjuntak. Selain itu, Anda harus juga mengakui bahwa power of netizen itu sangat berpengaruh di sini untuk mendorong kasus ini dibuka secara transparan. Jadi Anda hati-hati dalam mengeluarkan statement bahwa sudah dari awal diketahui adanya kejanggalan. Karena itu tadi seperti disampaikan, kalau memangnya sudah ada kejanggalan, mengapa tidak sejak awal Kadif Propam dicopot? Tidak sejak awal setelah pencopotan itu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Bahkan dalam pernyataan Kapolri tadi, Kapolri justru mengiyakan apa yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan yang bahkan menghakimi publik dengan menuduh isu-isu liar yang berkembang di luar. Nah, ini kan konyol. Jadi menurut saya Anda perlu merevisi pernyataan Anda tadi, karena seolah-olah Anda ingin membawa Kapolri ke dalam suatu rencana kejahatan atau menutup-nutupi suatu tindak pidana, dalam hal ini kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Benar yang dikatakan oleh pengacara, kalau memang sudah diduga ada rekayasa, kenapa kasus pelecehan seksual itu atau kekerasan seksual itu dilanjutkan ke tingkat penyidikan? Kalau misalnya diduga ada rekayasa, harusnya tidak boleh dilanjutkan. Itu logika yang sangat sederhana gitu. Orang, kata Rossi, orang yang tidak belajar hukum pun paham tentang itu. Nah, makanya menurut saya penjelasan Anda tidak otentik. Terkait dengan barang bukti, sulit diungkap karena memang barang bukti sudah hilang. Loh, Kadif Propam ini kan secara bagan keorganisasian di Mabes Polri itu berada di bawah Kapolri dan Wakapolri, seperti tampak dalam bagan ini. Nah, dalam bagan ini terlihat jelas bahwa Kapolri itu punya hak untuk mengintervensi atau dalam hal ini bisa langsung mencopot Kadif Propam pada tanggal 12 Juli itu, pada saat konferensi pers itu tadi. Karena Kadif Propam itu kan di bawah Kapolri, dia bukan raja di dalam Mabes itu. Dia adalah bawahan dari Kapolri. Itu bagan ini jelas menunjukkan seperti itu. Struktur komandonya itu seperti itu. Jadi Anda keliru kalau misalnya membantah argumentasi dari pengacara keluarga Joshua. Anda tidak bisa membantah itu. Karena memang terkesan lambat dan tidak ada gerakan yang tegas gitu. Padahal kan kita tahu bahwa Polri saat ini mempunyai moto presisi yang adalah akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Di saat Anda mengatakan Polri sudah tahu sejak awal namun sulit mengungkap karena
terhambat barang bukti yang hilang, ya menurut saya ini sudah bertentangan dengan spirit predictive responsibility, transparansi, dan berkeadilan tadi. Sebagai seorang pimpinan, mengetahui atau menduga anak buahnya membuat rekayasa, pimpinan tersebut tidak langsung bertindak tegas dengan mencopot dia, tapi malah sengaja membiarkan dia berhari-hari menduduki jabatan sebagai Kadif Propam, yang kemudian Anda mengatakan itu menjadi penghambat karena dia masih mempunyai power. Ya, kenapa tidak langsung saja dicopot gitu supaya powernya hilang? Di saat membiarkan dia menjabat beberapa hari itu, publik menduga jangan-jangan benar ada kakak asuh di balik Ferdy Sambo ini. Ya lagi-lagi dengan kuriositasnya publik lalu menduga wah jangan-jangan Sambo ini ada punya backingan yang lebih besar daripada dia, dan itu mungkin bisa lebih besar kedudukannya daripada Kapolri saat ini. Wallahu alam. Kemudian tadi Anda juga mengatakan keliru kalau pengacara dari keluarga Joshua, Kamarudin Simanjuntak, meminta bantuan dari penyidikan yang melibatkan TNI. Menurut saya itu logis saja. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sana dengan jelas bahwa fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintahan. Kepala pemerintahan negara kita kan presiden. Jadi penafsiran dari pasal ini jelas bahwa presiden itu bisa mengintervensi Kapolri dengan memerintahkan Kapolri atau bahkan melibatkan TNI untuk terlibat dalam penyidikan terhadap kasus ini. Ya bisa saja dibuat dalam bentuk semacam instruksi presiden gitu, atau semacam tim gabungan pencari fakta. Kemarin pada kasus kilometer 50 saja bisa melibatkan TNI secara langsung. Mengapa kasus ini tidak? Meskipun saya secara pribadi merasa ada ketidakadilan terhadap pembunuhan 6 laskar FPI tersebut. Saya Kristen, tetapi dalam perspektif kemanusiaan dan perspektif kesadaran hukum, itu menurut saya tidak adil pembunuhan terhadap 6 laskar jihad tersebut. Jadi bisa saja Kapolri bisa langsung mengintervensi Kadif Propam, karena kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 9 ayat 2, Kapolri itu mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi lagi-lagi nonsens atau tidak nyambung pendapat Anda bahwa Kapolri kesulitan untuk menindak tegas Sambo secara cepat. Poin penting yang mau saya sampaikan di sini, jadilah guru besar dengan memiliki otak yang besar serta memiliki jiwa yang berintegritas demi keadilan, terutama keadilan bagi rakyat kecil, bukan untuk pencitraan ataupun menutup-nutupi kejahatan.